Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratiwi, NIM 18087340. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pembentukan kondisi fisik hari Selasa jam 15.00 sampai 18.00. Di sini saya akan membahas materi bab 7 pada buku Theory and Methodology of Training dari Tudor Obompa. Di dalam bab tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan dan peranan dalam latihan. Nah, perencanaan adalah alat yang penting digunakan oleh seorang pelatih dalam upayanya melakukan program latihan yang terorganisir dan baik. Pembentukan rencana mencerminkan inferensi metodisnya dan berasal dari pengetahuan di semua bidang pendidikan jasmani serta pertimbangannya potensi atlet dan tingkat perkembangan serta fasilitas dan peralatan yang tersedia. Rencana latihan harus sederhana dan sugestif, dan di atas semua fleksibel sehingga isinya dapat dimodifikasi sesuai dengan tingkat kemajuan atlet dan peningkatan latihan dalam pengetahuan metodis. Kemudian rencana jangka panjang harus dicampur dengan rencana saat ini. Nah, tujuan dari perencanaan jangka panjang tergantung pada parameter dan isi latihan yang termasuk dalam siklus makro dan mikro rencana tahunan. Dengan demikian, ada kontinuitas antara saat ini dan masa depan. Kemudian, menetapkan dan menekankan faktor latihan umum. Menetapkan dan menekankan faktor latihan utama. Selama latihan, seorang pelatih harus selalu untuk menekankan secara setara atau sesuai dengan kebutuhan atlet setiap faktor latihan serta pentingnya volume dan intensitas yang mendasarinya. Dalam jurnal yang berjudul Individualized Training at Different Intensity in Untrained Participant Result in Similar Psychologies and Performance Benefit mengatakan bahwa latihan pada satu intensitas latihan akan mengoptimalkan latihan. Adaptasi terjadi hanya melalui jalur yang mendominasi pada intensitas itu. Lawrence tahun 2010. Kemudian rencana pencapaian berkala. Di awal setiap hasil latihan harus mencatat tujuan kinerja atau standar tes yang ingin dicapai selama atau di akhir siklus latihan tertentu. Tujuan dari setiap fase pelatih harus dicapai secara berkala, yang di satu sisi akan menunjukkan peningkatan bertahap tingkat latihan serta kemampuan kinerja, dan di sisi lain akan memastikan kelangsungan program latihan kualitatif yang sehat. Tujuan kinerja atlet yaitu untuk memaksimalkan kinerja potensi kesuksesan. Kemudian jenis-jenis rencana yang digunakan dalam latihan. Rencana pelajaran pelatihan, siklus makro dan mikro, rencana tahunan dan rencana 4 tahunan. Rencana yang lebih panjang 8-16 tahun sering digunakan di Eropa Timur, terutama untuk anak-anak yang dipilih dengan kinerja tinggi. Biasanya memulai dengan menetapkan parameter latihan jangka panjang yang akan dicapai pada akhir siklus panjang seperti rencana 4 tahunan. Pelajaran pelatihan. Pelajaran pelatihan adalah alat utama untuk mengatur pelatihan dalam metodologi pelatihan. Ada klasifikasi pelajaran pelatihan berdasarkan tugas dan bentuk pelajarannya. 1. Jenis pelajaran. Berdasarkan tugas-tugasnya, pelajaran pelatihan adalah jenis-jenisnya sebagai berikut: belajar, pengulangan, kesempurnaan keterampilan, dan penilaian tugas. Tugas utama dalam pembelajaran adalah untuk memperoleh keterampilan baru atau manuver taktis. Di antara tugas-tugas utama dari pelajaran semacam itu adalah membuat seleksi akhir tim untuk menyeragamkan atau hanya menguji satu atau lebih faktor latihan. Kemudian 2. Bentuk pelajaran. Pelajaran individu memiliki manfaat yang memungkinkan pelatih untuk menekankan dan memecahkan masalah individu, baik yang bersifat fisik atau psikologis. Pelajaran campuran adalah kombinasi dari pelajaran kelompok dengan individu. Pelajaran campuran, selama bagian pertama, semua atlet melakukan pemanasan bersama, mengikuti yang sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Mereka mengejar rencana individu. Di akhirnya, pelajaran para atlet akan berkumpul lagi untuk pendinginan dan memungkinkan pelatih untuk mengungkapkan kesimpulan. Jadi, pada pelajaran campuran, pada sesi pertama, pemanasan secara pertama-tama dan latihan inti secara individu sesuai tujuan yang ingin dicapai individu, dan yang terakhir pendinginan secara bersama-sama lagi.
dan pada akhirnya pelatih akan memberikan kesimpulan atau hasil dan evaluasi dari latihan yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, durasi pelajaran. Biasanya durasi pelajaran 2 jam, meskipun seringkali biasanya sampai 4-5 jam. Dari sudut pandang durasi, ada pelajaran pelatihan singkat selama 30-90 menit, sedang 2-3 jam, dan panjang lebih dari 3 jam. Durasi pelajaran pelatihan tergantung pada tugasnya, jenis-jenis kegiatan, dan tingkat persiapan fisik atlet. Kemudian struktur pelajaran pelatihan. Struktur dasar terdiri dari 3 atau 4 bagian. Dalam kasus pertama, pelajaran dibagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Persiapan atau pemanasan, kemudian latihan utama tubuh, kemudian yang ketiga kesimpulan. Demikian pula yang pelajaran 4 bagian yang terdiri dari pendahuluan, bagian persiapan, latihan utama, dan kemudian kesimpulan. Nah, metode 3 bagian sebagian besar digunakan untuk atlet tingkat lanjut, terutama pada fase kompetitif atau kompetisi. Untuk pelajaran kelompok yang diselenggarakan selama fase persiapan, dan untuk pemula struktur 4 bagian disarankan. Yang pertama tadi pendahuluan, dimulai dengan pertemuan para atlet, pengambilan kehadiran olahraga atau tim, kemudian penjelasan tentang tujuan yang dirancangkan oleh pelatih. Selanjutnya, latihan harus memberikan perincian terkait dengan bagaimana tujuan yang akan dicapai, yaitu cara dan metode yang akan digunakan. Kemudian pelatih harus berusaha meningkatkan tingkat motivasi atlet karena tingkat kegembiraan yang lebih tinggi pada bagian-bagian yang menantang dari pelajaran dapat membantu dalam pemenuhan tujuan tersebut. Selanjutnya, pelatih mengatur tim menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan tujuan spesifiknya masing-masing atlet. Durasi pengantar harusnya antara 3-5 menit, tergantung pada berapa lama penjelasannya. Kemudian persiapan atau pemanasan. Dalam jurnal yang berjudul Warming Up to Lacrosse tahun 2003 menyatakan bahwa pendahuluan kegiatan pemanasan dapat berkontribusi pada peningkatan fisik kinerja dan berpotensi mengurangi cedera. Saat mempersiapkan pemanasan, penting untuk mempertimbangkan tujuan pelajaran dan kegiatan apa yang akan terjadi. Idealnya pemanasan harus terus-menerus mengarah pada utama fokus, bersenang-senang, dan sertakan game yang relevan. Kedokteran Olahraga Australia tahun 1997. Pemanasan merupakan persiapan fisik, fisiologi, dan psikologis untuk tugas-tugas latihan yang akan datang. Hasil dari pemanasan adalah meningkatkan suhu tubuh, yang tampaknya menjadi salah satu faktor utama untuk memfasilitasi kinerja. Walaupun pemanasnya tampaknya merupakan satu bagian kesatuan yang utuh, sebenarnya pemanasan itu harus terdiri dari 2 bagian, yaitu pemanasan umum dan pemanasan khusus. Pemanasan umum, intensitas harus disingkatkan secara progresif, peningkatan kapasitas kerja dengan meningkatkan fungsi-fungsi tubuh, dan selanjutnya seluruh proses metabolisme terjadi lebih cepat. Durasi pemanasan harus antara 20-30 menit atau bahkan lebih, dengan 5-10 menit terakhir didedikasikan untuk kegiatan pemanasan tertentu. Kemudian warming up khusus memiliki tujuan utama menyetel atlet ke jenis pekerjaan utama yang akan dilakukan selama bagian utama dari pelajaran latihan. Ini pada warming up khusus, jadi warming up-nya sesuai dengan cabur yang akan digeluti atau sesuai dengan kerja yang akan dilakukan selanjutnya. Meskipun ada klaim bahwa pemanasan lokal sarana listrik menurut Ozolin 1971 dan pijatan menurut Bucur tahun 1979 meningkatkan suhu tubuh, pengaruhnya terhadap kinerja terbatas. Cara pemanasan yang aktif kadang-kadang didahului dengan pijatan lokal, tampaknya menjadi yang paling bermanfaat bagi atlet. Kemudian yang ketiga, bagian utama pelajaran atau latihan inti. Setelah melakukan pemanasan yang memadai, seorang atlet mencoba mempelajari keterampilan dan manuver taktis, pengembangan kemampuan biomotorik, dan meningkatkan kualitas psikologis. Sejauh konten pelajaran untuk atlet yang kurang maju yang bersangkutan sukses berikut disarankan. Yang pertama, pada awalnya atlet harus melakukan gerakan yang ditakdirkan untuk belajar dan menyempurnakan teknis. Yang kedua, pengembangan kecepatan atau koordinasi. Kemudian ketiga, pengembangan kekuatan, dan yang terakhir pengembangan daya tahan. Adapun komposisi untuk
urutan pembelajaran yang menyempurnakan elemen teknis dan taktis. Disarankan 1. Seorang atlet harus mengkonsolidasi elemen atau keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang kedua, elemen taktis dan sempurna atau keterampilan yang paling penting untuk olahraga. Dan yang ketiga, menerapkan keterampilan dalam kondisi yang identik dengan suatu kompetisi. Latihan yang digunakan untuk mengembangkan dan kecepatan sempurna biasanya memiliki intensitas yang sangat tinggi meskipun durasinya lebih singkat. Dalam pelajaran yang terorganisir, semua latihan pengembangan kekuatan mengikuti gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan teknik dan kecepatan. Setelah pencapaian tujuan harian, seorang pelatih dapat merencanakan 15-20 menit pengembangan fisik tambahan, yang sering disebut dengan program pengkondisian. Program seperti itu harus dipertimbangkan untuk pelajaran pelatihan yang tidak terlalu menuntut dan selama itu atlet tidak mencapai kondisi kelelahan otot total. Program pengembangan fisik tambahan harus sangat spesifik sesuai dengan kemampuan biomotorik yang dominan dalam olahraga dan kebutuhan atlet. Biasanya faktor terbatas dari laju peningkatan atlet harus ditekankan. Kemudian kesimpulan, mengurangi beban kerja secara progresif pada akhir pelajaran sehingga mendekati keadaan istirahat biologis dan psikologis normal atlet yang awal. Ini bisa dibantu dengan 3-5 menit pengerahan tenaga ringan, tergantung pada sifat olahraganya. Segera setelah fungsi tubuh menurun, atlet harus melakukan beberapa latihan pernapasan untuk mengendalikan dan memperlambat laju pernapasan. Dan mereka harus mengendurkan pergerakan utama atau kelompok otot yang bagian besar terlibat dalam melakukan keterampilan yang dominan. Latihan peregangan ringan harus dilakukan hanya oleh para atlet yang melakukan latihan kekuatan selama bagian utama pelajaran. Dengan meregangkan otot yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mencapai panjang anatomisnya, setelah latihan kekuatan berat, atlet meningkatkan laju pemulihan fisiologisnya. Pelatih harus menarik kesimpulan dan mengenai apakah tujuan latihan tersebut telah tercapai atau tidak. Durasi untuk setiap bagian dari pelajaran. Pembagian pelajaran di bagian-bagiannya serta durasinya masing-masing secara terpisahkan tergantung pada banyak faktor, di antaranya usia, jenis kelamin, tingkat kinerja, pengalaman, dan karakteristik olahraga tersebut. Kemudian fase latihan. Nah, untuk mempelajari latihan 4 bagian waktu yang sudah dijelaskan di atas, diberikan mungkin pendahuluannya 5 menit, persiapan 30 menit, latihan utama 75 menit, kesimpulan 10 menit. Jadi totalnya 120 menit atau 2 jam. 2 jam berarti tergolong pada latihan sedang. Kemudian di sisi lain, waktu yang diberikan untuk pelajaran 3 bagian mungkin yang pertama persiapan 25-35 menit, kemudian latihan utama 75-85 menit dan kesimpulan 10 menit. Totalnya 120 menit atau sama dengan 2 jam. Nah, di dalam jurnal yang berjudul Effect of Varied Duration of Training on Improvement in Cardiorespiratory Endurance, untuk kebugaran peredaran darah dapat ditingkatkan secara optimal menggunakan olahraga durasinya kurang dari 45 menit seminggu. Jadi untuk bagian-bagian yang sudah disebutkan di atas itu latihan untuk atlet untuk mencapai prestasi, sedangkan hanya untuk kebugaran dikatakan hanya 45 menit selama seminggu. Kemudian kelelahan dan pedoman metodis untuk suatu pelajaran. Setelah sesi latihan yang menuntut kelelahan berkembang di atlet menyebabkan penurunan kapasitas kerja. Menurut Grandelsman dan Smirnov tahun 1971, kelelahan memiliki 2 fase, yaitu kelelahan laten dan kelelahan jelas. Semua fungsi atlet meningkat dan seringkali rangsangan sistematis saraf dan metabolisme menjadi intens. Jika demikian halnya, atlet telah mencapai kondisi kelelahan laten. Nah, jika aktivitas diperpanjang, maka tingkat yang sama potensi kerja dapat dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi dengan mengorbankan konsumsi energi yang lebih tinggi. Kemudian kelelahan laten dapat dikurangi dengan istirahat yang internal alternatif.
Jika atlet masih mempertahankan intensitas kerja yang sama sampai ia mengalami tingkat kelelahan yang tinggi, hasil kelelahannya jelas. Akibatnya, kemampuan atlet yang melakukan pekerjaan maksimal akan semakin menurun. Nah, di dalam jurnal lain mengatakan bahwa keterampilan mental memainkan peran penting dalam kinerja atletik Olimpik. Nah, selain kelelahan dari kinerja yang diberikan di luar, ternyata keterampilan mental juga mempengaruhi kinerja seorang atlet. Pelajaran latihan tambahan. Pelatihan tambahan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan volume latihan atlet dan dengan demikian meningkatkan tingkat persiapannya. Pelajaran latihan individu tambahan seperti itu dan dalam keadaan khusus. Pelajaran latihan kelompok sering diselenggarakan untuk pagi sebelum ke sekolah atau bekerja. Biasanya mereka dilakukan sebelum sarapan. Durasi pelajaran bervariasi tergantung pada waktu masing-masing atlet. Jika seorang atlet mampu membayar 30-60 menit setiap harinya, ia dapat mengakumulasi 150-300 jam per tahun latihan tambahan. Nah, pelatih menyarankan konten dan dosis setiap pelajaran sesuai dengan tujuan, kelemahan, dan fase latihan atlet. Dengan demikian mengurangi kelemahan atlet sehingga laju peningkatan kemampuan tertentu dapat dipercepat. Pelajaran dasar tambahan terdiri dari 3 bagian dengan waktu yang diberikan per bagian, yaitu persiapan 5-10 menit, kemudian intinya 20-45 menit, dan kesimpulan 5 menit, yang berarti 30-60 menit. Jika latihan tambahan lebih dari 30-60 menit atau sekitar 60-90 menit, maka atlet dianjurkan untuk makan makanan yang mudah dicerna. Jika kurang dari 60 menit, atlet tidak perlu makan cemilan atau makanan yang mudah dicerna. Kemudian rencana pembelajaran latihan. Rencana dapat disajikan singkat kepada para atlet selama bagian pengantar. Jika pelatih memilih demikian dan fasilitas mengizinkannya, rencana itu dapat dipasang terlebih dahulu, memungkinkan para atlet untuk mengenalnya sebelum latihan. Satu keuntungan dari pendekatan semacam itu adalah bahwa para atlet akan punya waktu untuk mempersiapkan secara psikologis untuk setiap pelajaran yang menuntut. Nah, rencana pelajaran latihan ini sangat penting sehingga atlet tidak kaget pada latihan berikutnya. Atlet akan menyiapkan secara fisik dan psikologis untuk mempersiapkan latihan berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.